Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Kalani dari kelas Teknik Listrik 6C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya yang berjudul Pemeliharaan Gardu Distribusi berdasarkan FMEA atau Failure Model Effect Analysis di PT PLN UP3 Cengkareng. Pokok pembahasan saya hari ini yang pertama adalah pendahuluan, lalu poin kedua pembahasan hasil PKL, dan yang terakhir adalah penutup. Pendahuluan. PT PLN UP3 Cengkareng bertempatan di Jalan Lingkar Duri Kosambi di Kecamatan Cengkareng. Waktu pelaksanaan PKL saya mulai dari 31 Agustus 2021 hingga 31 Januari 2022. Latar belakang. Suatu sistem tegangan menengah membutuhkan gardu sebagai penyuplai untuk konsumen dan penghubung bagi suatu penyulang. Untuk merawat dan memperpanjang umur gardu, maka diperlukan adanya pemeliharaan gardu. Lalu, dalam pemeliharaan gardu distribusi, perlu adanya inspeksi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu atau preventif. Setelah dilakukan penginspeksian, masuk ke dalam penganalisaan untuk gardu manakah yang perlu dilakukan pemeliharaan dan menganalisa apakah gardu perlu atau segera dipelihara. Dalam hal ini, FMEA digunakan untuk menganalisa dari hasil pemeliharaan. Masuk poin kedua, pembahasan hasil PKL. Pemeliharaan gardu. Pemeliharaan gardu sendiri yaitu adalah kegiatan yang meliputi rangkaian tahapan kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi pekerjaan pemeliharaan, instalasi dan sistem distribusi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tanpa jadwal. Tanpa jadwal yang di sini dimaksud adalah apabila ada pasca gangguan. Setelah itu, pemeliharaan dibagi dua berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama adalah pemeliharaan terencana atau planned maintenance. Ada preventif dan korektif. Preventif sendiri berarti pemeliharaan yang terjadwal. Biasanya pemeliharaan ini dilakukan selama 3 bulan sekali. Lalu pemeliharaan tidak direncanakan atau unplanned maintenance, yaitu pemeliharaan pasca gangguan. Selanjutnya, pemeliharaan berdasarkan metodenya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu. Contohnya adalah pemeliharaan minim padam. Lalu, pemeliharaan berdasarkan kondisi. Apabila kondisi tertentu dilakukan pemeliharaan, namun konsumen tidak ingin padam, maka dilakukan pemeliharaan tanpa padam. Yang terakhir adalah pemeliharaan darurat atau khusus untuk konsumen-konsumen khusus. Setelah itu kita masuk ke inspeksi gardu. Inspeksi pemeriksaan secara visual atau inspeksi untuk kemudian diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan saran atau usulan dari hasil inspeksi, antara lain perbaikan, penggantian, pembersihan, pengadaan atau pengetesan peralatan kubikel. Inspeksi juga terbagi menjadi 2, yaitu inspeksi periodik atau jangka waktu 3 bulan, dan yang kedua adalah inspeksi pasca gangguan. Selanjutnya, Failure Model Effect Analysis. FMEA sendiri yaitu artinya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk bisa menemukan efek atau dampak kemungkinan yang akan membuat kesalahan pada suatu produk ataupun pada proses produksi. Dalam hal ini, gardu distribusi dianalisa untuk dilakukan pemeliharaan dari hasil inspeksi yang sudah dilakukan dengan menganalisa skor yang dihasilkan dari hasil inspeksi sendiri. Skor yang dihasilkan dari hasil inspeksi maka akan menentukan semakin cepat atau tidaknya dilakukan pemeliharaan. Hasil dari inspeksi ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu skor 1-5 yang merupakan kategori low. Hal ini kesampingkan untuk dilakukan pemeliharaan karena kondisi dari gardu tersebut masih dinyatakan layak beroperasi. Selanjutnya yaitu skor 6-9 merupakan kategori medium yang sudah harus dipelihara. Namun selanjutnya ada skor 10-15 merupakan kategori high risk yang dimana ini harus segera dilakukan pemeliharaan dalam waktu 1 minggu itu paling lambat. Selanjutnya, dokumen persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan gardu distribusi. Ada JSA, Job Safety Analysis, yang Job Safety Analysis ini berfungsi untuk menganalisa kejadian-kejadian apa saja yang akan terjadi yang menimbulkan bahaya bagi pekerja.
yaitu surat tugas. Selanjutnya surat tugas, selanjutnya working permit, dan yang terakhir adalah SLD. Selanjutnya ada SOP untuk memelihara gardu distribusi. Pemeliharaan ini harus berdasarkan SOP mulai dari awal dilakukan pemeliharaan hingga akhir. Sebelum melakukan pemeliharaan, menyiapkan pelaksana kegiatan pemeliharaan. Dalam pekerjaan APD, dalam K3 juga merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena untuk melindungi potensi bahaya yang menimpa pada saat bekerja. Berikut adalah contoh-contoh APD yang digunakan dalam pemeliharaan gardu distribusi, mulai dari helm safety hingga sepatu safety. Selanjutnya, melaksanakan pekerjaan pemeliharaan. Sebelum melakukan pekerjaan pemeliharaan, pengawas dan pelaksana pekerjaan melakukan safety briefing terlebih dahulu. Berikut adalah menyiapkan komponen-komponennya untuk pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan. Menyiapkan alat kerjanya yang saya maksud. Selanjutnya, melaksanakan pekerjaan pemeliharaannya. Pengukuran dan analisa lokasi pemeliharaan. Sebelum dilakukan pemeliharaan, semua komponen mulai dari rak TR, lalu grounding dan suhu dari trafo diukur terlebih dahulu untuk dianalisa. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan gardu distribusinya, dibersihkan mulai dari trafo, kubikel, rak TR hingga di bagian grounding. Berikut adalah hasil dari pekerjaan pemeliharaan gardu distribusi. Yang di sebelah kiri yaitu sebelum pekerjaan, dan yang sebelah kanan adalah sesudah pekerjaan. Bisa dilihat komponen bisa jadi lebih bersih dan untuk menghindari corona. Ini adalah membandingkan hasil pemeliharaan, hasil pekerjaan pemeliharaan gardu distribusi. Yang sebelah kiri adalah hasil pengukuran sebelum pekerjaan, yang sebelah kanan adalah hasil pengukuran setelah pekerjaan. Yang terakhir adalah membuat laporan hasil pekerjaan pemeliharaan. Berikut adalah laporan dari hasil pekerjaan pemeliharaannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.